Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, seperti biasa saya mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing berbagi pengalaman setelah mengamalkan sholawat Sajaratul Nuqut. Apa sih sholawat Sajaratul Nuqut itu? Sholawat yaitu yang biasa orang lain bilang yaitu sholawat pohon uang. Nah, kalau saya sukanya bilang yaitu sholawat Sajaratul Nuqut. Nah, seperti apa sih sholawatnya? Yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, biasanya sholawat ini itu biasa diamalkan setelah menjelang sholat isya ya. Nah, banyak orang yang bilang bahwa sholawat tersebut adalah sholawat yang memudahkan kita mendapatkan sebuah rezeki gitu, mendatangkan sebuah keajaiban atau keberkahan, datangnya sebuah rezeki kepada kehidupan kita. Nah, di dalam kesulitan kita dalam sebuah materi atau banyaklah gitu ya hal-hal kemudahan jika kita sudah mengamalkan sholawat tersebut. Nah, biasanya saya sering mengamalkan sholawat tersebut itu setelah diamalkan 400 kali itu kita saat bisa sambil duduk, sambil membaca membaca sholawat tersebut itu bisa sambil tiduran, bisa sambil nonton TV atau apa gitu. Nah, biasa sholawat tersebut itu saat saya mengamalkan itu dalam waktu 30 menitan lah ya kalau kita mengamalkan sholawat tersebut. Nah, intinya sangat luar biasa sholawat tersebut kalau kita bisa istiqomah setiap hari. Nah, banyak mendatangkan sebuah keberkahan gitu buat diri kita atau buat keluarga kita. Nah, buat teman-teman atau sahabat semuanya, barangkali mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat bisa dituliskan di dalam komentar ya. Nah, saya sila salam silaturahmi kepada kalian semua dan saya terima kasih banyak yang sudah mengikuti channel ini. Mudah-mudahan atas dukungan kalian semua channel ini bisa cepat berkembang ya. Nah, apalagi ya sekarang saya mau sharing kepada kalian semua tentang seputar kisah keajaiban sholawat. Banyak ya melihat dari orang lain atau melihat dari sebuah testimoni yang sudah kita lalui gitu, atau saya secara pribadi gitu ya. Banyak kemudahan-kemudahan setelah mengamalkan sholawat. Dan tentunya kita mengamalkan sholawat bukan mengejar sebuah keinginan atau di dunia ini, tapi kita harus membaca sholawat dengan penuh keikhlasan, kalau bisa saat kita mengamalkan sholawat itu jangan mengharapkan sebuah imbalan, karena yang namanya kita membaca sholawat ya kita fokus salawat serta salam ya kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW gitu. Mudah-mudahan apa yang kita dawamkan, apa yang kita ucapkan atau yang kita amalkan mudah-mudahan oleh Allah SWT disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saya pernah melihat sebuah testimoni kisah keajaiban sholawat. Ada seorang yang kehilangan atau kecurian saat di Mekah gitu, saat tawaf atau saat beliau jarah ke tanah suci gitu. Sampai orang tersebut itu kebingungan gitu ya, karena bakal untuk beberapa hari itu hilang. Nah, setelah itu beliau langsung mendekat ke makam baginda Nabi Muhammad SAW dan berdoa, dan setelah itu langsung tertidur gitu. Nah, setelah tertidur itu beliau sampai bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam mimpinya itu beliau suruh menemui penjaga atau petugas yang ada di Mekah itu.
dan disebutkan namanya dan dicari dan alhamdulillah bertemu. Dan kalau sudah bertemu, kata baginda Nabi Muhammad SAW itu sampaikan bahwa sholawat yang 1000 kali setiap hari di dawapan itu dan yang kemarin itu hitungannya udah full gitu, udah benar gitu, udah sampai 1000 kali. Nah, orang tersebut itu sampai kaget gitu bahwa ada yang mengirimkan salam dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan orang tersebut sebagai pelantarannya menyampaikan sampai berulang-ulang kali gitu, pengen disebutkan. Nah, hal-hal tersebut itu sangat luar biasa gitu ya, dengan keberkahannya sholawat sampai kamu mau apa gitu, bahwa bukan hal yang biasa gitu. Kita bersholawat, tidak ada orang yang tahu, terus tiba-tiba ada orang yang nemui kita dan berkata bahwa sholawat kita sudah sampai 1000 kali gitu, dan sholawatnya diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kan kebahagiaan yang sangat luar biasa ya saat kita mengamalkan sholawat. Nah, sampai orang tersebut itu karena meminta bantuan karena uangnya hilang atau gimana gitu kan, sampai dibawa ke rumah dulu, sampai suruh berkata lagi berulang-ulang sampai 10 kali diulang-ulang gitu, sampai orang tersebut ini orang mau niat bantu kita apa enggak gitu. Nah, dan pada akhirnya karena orang tersebut mendengar sebuah ucapan tersebut itu bukan hal yang biasa gitu, makanya karena penuh kebahagiaan sampai rela mengorbankan atau memberikan apa yang diinginkan oleh orang tersebut gitu. Dan alhamdulillah orang tersebut dibantu dan ditolong oleh petugas tersebut gitu. Nah, kita ambil hikmah atau melihat dari sebuah testimoni tersebut itu, kita sebagai umatnya hanya orang biasa yang selalu berbuat dosa gitu kan, dari setiap hari minimal kita membaca sholawat dengan penuh kerinduan itu. Walaupun kita punya hajat, punya keinginan, ya kita tetap membaca sholawat itu harus dengan penuh keikhlasan gitu. Nah, terus kalau kita membaca sholawat, ya kita jangan sampai menukarkan apa yang sudah kita amalkan gitu karena kita punya keinginan atau punya hajat. Walaupun pada akhirnya bahwa barang siapapun yang membaca sholawat itu Allah akan berikan 10 rahmat kepada kita gitu. Nah, pada intinya jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah untuk selalu membaca sholawat gitu setiap harinya. Entah sholawat pendek, entah sholawat panjang, entah pakai hitungan atau tidak gitu, atau misalkan setiap aktivitas dimanapun kita gitu, membaca sholawat setiap hari itu sangat luar biasa. Minimal 300 kali kita tidak pernah kelewatan gitu, dalam minimal 300 kali kita membaca sholawat dari setiap hari itu gitu. Nah, insya Allah hari demi hari, waktu demi waktu terlewati, kita akan merasakan sebuah perubahan, merasakan sebuah keberkahan, dan tentunya kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, dan tentunya diberikan ketenangan hati, diberikan kesehatan, kebahagiaan, insya Allah, dan tentunya yang lebih penting yaitu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman semuanya, pada intinya jangan sampai kita membaca sholawat tujuannya hanya sesuatu atau hanya pengen doa kita terkabul. Gak usah khawatir kalau kita sudah membaca sholawat, apapun keinginan kita, apapun yang kita hajatkan, insya Allah pasti Allah akan kabulkan gitu. Tanpa kita berdoa pun, kalau Allah udah berkehendak, apa sih yang tidak gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, lebih baik kita berdoa fokus, yaitu berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kenapa? Dibanding kita berdoa, selalu meminta, dan meminta apa yang kita inginkan, sampai kita lupa berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sampai lupa berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita hidup di dunia ini pasti tidak luput dari kesalahan. Lebih baik kita berdoa memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bersyukur itu seperti apa? Ya, kita berdoa, ya kita hari ini sudah diberikan makan, masih diberikan hidup di dunia ini, diberikan kesehatan, diberikan masih bisa bertemu dengan keluarga, walaupun di sisi lain kita masih banyak kekurangan, masih banyak amanah atau masalah yang harus kita bereskan misalkan. Nah, pada intinya hari ini kita diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, itu sangat luar biasa, harus kita syukuri gitu. Nah, dan saya sempat mendengar atau melihat ya dari para ulama atau para ustadz ya, bahwa kita tidak akan diberikan kesusahan atau kesulitan kalau kita menjalankan sebuah perintah-perintah yang Allah perintahkan dan berusahalah menjauhi segala apa yang Allah larang gitu. Walaupun saya secara pribadi pun masih banyak belum bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan, tapi hari demi hari kita tetap harus belajar untuk bisa istiqomah menjadi orang yang lebih baik. Dan tentunya kita menjadi orang lebih baik juga, ya mungkin menjadi orang baik kita cukup diam juga kita udah menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita menjadi orang yang lebih baik, berarti kita harus ada perbuatan yang harus kita lakukan. Entah berbakti kepada orang tua kita, membantu orang yang sedang kesusahan, atau kita memberikan apa yang kita punya, bersedekah kepada orang lain misalkan, mengikhlaskan apa yang kita punya untuk diberikan kepada orang lain misalkan. Nah, dan pada intinya banyak hal-hal yang kita bisa kerjakan, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik dan berbuat baik. Walaupun di sisi lain kita masih dalam kekurangan, masih banyak melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai. Mudah-mudahan hari demi hari tetaplah istiqomah belajar, terus belajar, dan mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kita hidup juga tidak cukup diam, tapi harus diperjuangkan. Diperjuangkan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, terkadang kita mengamalkan sholawat ya, dan kalau ada sebuah testimoni atau Allah memberikan kita hadiah atau bisa dibilang hajat kita terkabul, itu biasanya kita suka diberikan ujian atau membuat hati kita rasa kurang nyaman, atau saat mau mengamalkan itu malas atau gimana ya, dan karena hati kita tidak tenang atau apa gitu. Nah, terkadang sebelum keajaiban itu datang atau sebuah doa kita terkabul itu, kadang-kadang ya saat kita sedang berkendara ada yang bikin kita tidak nyaman saat di jalan. Ada juga saat kita bekerja ada orang tahu-tahu marah-marah gitu kan, padahal kita tidak berbuat apa-apa. Ada juga kita ngadak-ngadak ada yang ngebentak atau gimana lah gitu ya, bikin kita kesal atau kecewa, padahal itu hanya sebuah ujian. Nah, kalau kita bisa melewati sebuah ujian itu, maka jangan khawatir, keberkahan apa yang kita hajatkan, doa kita, walaupun doa kita terpendam dalam hati, tetap Allah tahu gitu apa yang kita inginkan. Nah, dan sering yang saya lakukan gitu, kalau ketika Allah mau mengabulkan doa kita, apapun doanya itu kita dibuat resah dulu gitu. Nah, nanti
kayak kita bikin down gitu kan, jadi males menjalankan sholat 5 waktu, membaca sholawat atau istighfar atau berbuat apa aja gitu, merasa kurang iman atau kurang yakin, keyakinan kita ngerasa kendor atau gimana. Nanti setelah eh, keber apa hadi sebuah hajat itu terkabul, kita baru nyadar gitu. Nah, pada intinya kalau kita sudah diberikan hawa malas atau hawa-hawa yang bikin kita tidak nyaman, ya itulah tantangan kita, harus tetap berjuang. Harus kita tetap menjalankan sebuah apa yang Allah perintahkan. Ya salah satunya kita sholat 5 waktu. Terus yang kedua, ya kita memaksimalkan membaca ayat suci Al-Quran gitu. Kalau alangkah bagusnya bukan ada waktu gitu kita menjalankan atau membaca Al-Quran, tapi alangkah bagusnya ya kita mengistimewakan waktu juga gitu membaca Al-Quran. Bukan seadanya waktu untuk membaca Al-Quran, tapi kita juga harus mengistimewakan membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita sering membaca surat Al-Waqiah, ya Yasin atau Al-Rahman atau Al-Muluk gitu kan. Nah, dan itu juga kan alangkah bagusnya saat malam Jumat kita juga membaca surat Yasin. Dan setelah sholat subuh atau sholat maghrib kita membaca surat Al-Waqiah. Sholat subuh sama sholat asyar itu alangkah bagusnya membaca surat Al-Waqiah. Nah, di jelang maghrib kita membaca surat Yasin gitu kan. Nah, setelah sholat isya kita juga tambah sama surat Al-Muluk gitu kan, Al-Mul. Nah, itu. Tapi terkadang karena kita punya kesibukan, punya pekerjaan, terkadang kita lupa atau capek atau gimana gitu ya. Tapi terkadang kita juga kalau udah ada waktu kita menyempatkan. Nah, alangkah bagusnya itu pun kita harus diperjuangkan gitu, karena walaupun gitu ya tidak ada hambatan atau rintangan, tapi hawa malas itu ya kita harus diperjuangkan, harus bisa dihilangkan gitu. Karena kalau kita sudah membiasakan, kayak misalkan kita ya membaca sholawat, kalau kita udah sering membaca sholawat setiap hari dimanapun gitu kan, saat apa ngapain gitu, pasti kalau kita tidak membaca sholawat itu dalam satu hari atau dari sebelum aktivitas kita tidak membaca sholawat dulu, itu kayak gimana gitu, ada yang kurang atau kayak gimana gitu ya. Karena kita udah biasa gitu, udah biasa membaca sholawat, membaca istighfar dulu, bertasbih dulu gitu, atau misalkan menjalankan sholat 5 waktu dulu gitu, yaitu sholat subuh gitu kan. Tapi ya itulah, kita sebagai manusia terkadang suka ada lupanya, ada hilapnya. Mudah-mudahan seringnya waktu di dalam kekurangan kita bisa menutupi, bisa melengkapi apa yang kita lakukan gitu. Salah satunya memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir-zikir istighfar, dan memperbanyak juga membaca ayat suci Al-Quran gitu kan. Dan mudah-mudahan sharing pada kesempatan kali ini bisa lebih semangat lagi buat kalian semua untuk mengamalkan sholawat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi motivasi, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah gambaran. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena saya juga di sini hanya orang biasa yang selalu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, paling itu, dan jika ada saran dan masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.